Oke, halo guys, kembali lagi sama gua, Mesa. Nah, jadi konten kali ini tuh bersumber dari pertanyaan salah satu teman gua yang dia nanyain bahwa em, ngerasa nggak sih kalau misalnya sekarang itu makin banyak yang botak di usia muda? Nah, jujur gue juga nggak tahu karena gue ngerasa ini pertanyaannya cukup subjektif ya guys. Dan nggak ada data yang menunjukkan bahwa kayak apakah sekarang tuh orang-orang tuh makin botak di usia muda atau enggak gitu. Tapi yang jelas kebotakan itu kan sebenarnya itu faktor genetik ya. Jadi emang kebotakan itu dipicu oleh keturunan gitu. Biasanya kalau lo dari botak, biasanya emang lo ada keturunan botak entah dari ayah, ibu ataupun kakek atau nenek lo lah. Jadi dari keluarga biasanya emang ada keturunan botak gitu. Nah, memang ada beberapa faktor yang memicu kebotakan ini tuh semakin cepat gitu. Jadi dia emang botaknya tuh lebih cepat gitu. Yang mungkin dia seharusnya mulai membotak di usia 30-an, tapi dia udah membotak di usia 20-an, bahkan mungkin di usia belasan dia udah mulai membotak gitu. Nah, faktor-faktor apa aja sih itu? Nah, yang pertama yang jelas adalah makanan ya guys. Mungkin bisa jadi karena sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang dalam tanda kutip emang kurang sehat ya, kayak misal kayak makanan cepat saji, gula dan lain-lain gitu sih guys. Mungkin itu bisa jadi faktor juga mempercepat kebotakan itu sendiri gitu. Cuman kadang makanan juga sebenarnya kebotakan itu sangat kompleks juga sih guys. Nggak bisa kayak digeneralisir dari hal itu juga. Ini berdasarkan pengalaman gue ya guys, dan gue melihat dan mempelajari kebotakan gitu. Karena ada makanan yang sehat juga yang bisa membuat kita jadi lebih botak juga. Misal contoh makanan-makanan yang meningkatkan hormon testosteron gitu. Nah, makan makanan yang meningkatkan hormon testosteron itu kan sebenarnya meningkatkan DHT ya. Dan dimana ketika DHT kita tinggi, itu juga bisa bikin kita makin botak gitu. Jadi kayak kadang itu serba salah juga sih. Emang nggak ada penelitian khusus tentang hal ini gitu sebenarnya. Tapi yang kembali lagi sih guys, kalau kalian mau menjaga rambut kalian ya kita mulai dari menjaga kesehatan lah. Terus yang kedua, olahraga ya guys. Sebenarnya ini kayak konteksnya kayak makanan tadi sih guys. Jadi olahraga sebenarnya kurangnya olahraga kan bikin tubuh kita juga nggak sehat. Ya, tubuh kita nggak sehat otomatis kayak rambut kita juga akan cenderung tidak sehat. Cuman ada beberapa olahraga yang sebenarnya tuh malah juga bisa bikin kita botak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kayak kebotakan tuh kompleks ya. Makanya contohnya adalah olahraga nge-gym ya, nge-gym atau weightlifting gitu. Jadi kan olahraga nge-gym atau angkat beban itu biasanya meningkatkan hormon testosteron. Dan tingginya hormon testosteron itu bikin DHT kita naik gitu. DHT kita naik, bikin kita cenderung mengalami kebotakan, terutama yang kebotakan genetik gitu. Makanya juga kalau lu lihat, padahal banyak orang-orang yang rajin olahraga lah. Misal di gym gitu, lo lihat banyak orang yang rajin olahraga dan makanannya juga sebenarnya sehat-sehat, gue yakin. Cuman dia juga mengalami kebotakan gitu. Makanya gue bilang kayak, kadang kebotakan ini juga kompleks gitu. Bingung juga sebenarnya kalau setelah gue lihat-lihat ya, setelah gue pelajari, ternyata kebotakan tuh nggak bisa serta-merta lu jelasin dari karena oh dia kurang olahraga, karena dia makanannya gimana-gimana. Soalnya ada juga orang yang makanannya sehat-sehat aja, terus juga olahraganya tuh bagus banget, dia nge-gym, tapi juga dia mengalami kebotakan gitu. Yang jelas karena ya bisa jadi karena kebotakan genetik tadi sih. Yang paling utama ya karena kebotakan genetik, dan yang gue bilang makanan dan olahraga tertentu itu bisa juga malah memicu tingginya hormon testosteron gitu. Hormon testosteron yang tinggi bikin DHT tinggi, dan DHT yang tinggi memicu kebotakan itu tadi gitu. Terus yang ketiga adalah stres. Nah, mungkin stres ini yang paling jelas lah ya guys, yang paling jelas memicu kebotakan gitu. Bahkan bukan sekedar kebotakan genetik gitu. Karena pada dasarnya stres itu emang nggak bagus ya guys. Jadi stres itu ya salah satu bisa dibilang banyak pemicu penyakit ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa berpengaruh ke kesehatan kita lah. Makanya kalau lo mungkin lo kalau stres juga ngerasain bahwa rambut lo cenderung kayak ngerontok gitu ya. Jadi emang stres itu kalau bisa ya lo manage dengan baik lah. Nah, terus yang keempat, masturbasi. Sebenarnya juga masturbasi ini juga sangat gue bingung sih sebenarnya menjelaskannya gimana ya guys. Karena masturbasi ini emang belum ada studi secara khusus yang menyatakan bahwa kayak masturbasi ini bikin kebotakan atau enggak gitu.
Cuman gue percaya bahwa kalau misalnya masturbasi dilakukan secara berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kebotakan ya guys. Kenapa? Ya let's say lo misalnya sehari masturbasi berkali-kali gitu. Otomatis kayak energi lo, nutrisi lo ketika lo masturbasi kan banyak dibuang ya guys. Plus ketika lo masturbasi kan juga gue pernah baca itu mengkonversi ke hormon DHT gitu. Ada peningkatan hormon DHT lo setelah melakukan masturbasi. Nah itu juga jadi pemicu kebotakan gitu. Katakan bahwa kayak sebenarnya masturbasi itu bagus-bagus aja buat kesehatan. Ya mungkin bisa dibilang bagus-bagus aja ya guys kalau dilakukan secara tidak berlebihan lah ya. Ya kembali lagi sih kalau berlebihan emang tidak baik lah. Ya kurang lebih kayak gitu sih guys. Jadi itu mungkin beberapa faktor yang dapat memicu kebotakan dini ya. Jadi kalau lu tahu kalau lu ada kebotakan genetik, yang jelas adalah lu wajib banget merawat rambut lu sih. Dan memperhatikan faktor-faktor yang gue jelasin tadi. Yang pertama adalah makanan, olahraga, stres, dan yang terakhir adalah pola masturbasi lo kali ya. Ya kurang lebih itu sih. Oke, jadi gitu aja dari gua. Semoga apa yang gue share ini bermanfaat. Salam berambut. Cheers.